Bangka Belitung merupakan pengekspor timah terbesar dari Indonesia. Terdapat sekitar 6.000 unit tambang rakyat, baik di darat maupun di laut. Namun ironisnya 43,4% anak-anak di sana putus sekolah dan memilih bekerja di tambang timah inkonvensional. Berikut selengkapnya. Untuk memproduksi 5,6 miliar ponsel di seluruh dunia, setidaknya dibutuhkan sekitar 39.200 ton timah solder. Di mana sepertiga timah dunia berasal dari Indonesia dan 90% diantaranya berasal dari Bangka Belitung. 50.000 warga Bangka Belitung memilih bekerja sebagai penambang timah inkonvensional di darat maupun di laut. 43,4% anak-anak di sana putus sekolah dan memilih menjadi pekerja tambang timah inkonvensional. Marno adalah salah satunya. Di umurnya yang masih terbilang muda, yakni 18 tahun, ia sudah bekerja sebagai penyelam timah. Saat berumur 17 tahun, Marno tergiur untuk mendapatkan uang sendiri, sehingga ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Pertama kali menyelam, Marno mengalami sakit di telinga dan kepalanya. Hidungnya pun mengeluarkan darah. Dan ketika pertama kali menyelam menggunakan kompresor, Marno pun mengalami sesak nafas. Kini diakuinya, ia hanya bisa tahan menyelam selama 4 hingga 5 jam tanpa muncul ke permukaan. Sakitnya itu sesak di dada, baru pusing di kepala. Seperti kayak ada barang lempar kita itu di kepala. Kayak ada nimpuk kepala kan, sakitnya. Kadang-kadang lebih itu sakitnya. Bisa-bisa pusing kepala kita. Terlalu banyak keluar darah. Udaranya itu rasa-rasa bau-bau seperti bau oli. Oli dalam tabung tuh kan. Mengalir ke tabung, baru dalam oksigen sampai ke bawah. Kecium rasanya kan. Di tangki-tangkinya itu. Bau-baunya lain-lain lah. Begitu juga dengan Zainal Helmi yang berusia 19 tahun. Ia bekerja sebagai penambang timah di darat. Sehari-hari ia mendapatkan penghasilan sebesar Rp60.000 yang ia habiskan hanya untuk membeli bensin dan rokok saja. Sejak aku begawe tambang timah seumur aku 17 tahun. Waktu itu aku berhenti sekolah kelas 2 SMP, terus nganggur di rumah, nggak apalah begawe, cuma nganggur. Sudah kan ada saudaraku yang ngajak begawe di tambang timah Bangka ini di Sungai Liat. Bekerja sebagai penyelam timah memiliki resiko yang sangat besar dan membahayakan nyawa. Para penyelam berebut di dalam laut untuk bisa mendapatkan timah tanpa peduli bahaya yang mereka hadapi. Seperti tertimpa pasir dan terkubur di dalamnya. Ya, Marno pun sempat meregang nyawa tertimpa pasir di bawah laut ketika menambang timah. Itu rasanya sesak. Udah lama saya berpikir kan, astagfirullah. Saya nyebut dalam hati saya itu astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya begini? Tahu-taunya terus saya berpikir kan, oh di samping saya kan ini ada teman. Tahu-taunya saya pegang begini, pegang tangannya, suruh pegang, diangkat, nggak bisa, timbul ke atas. Bilang lagi sama teman-teman yang lain, suruh bantu kan, selam. Diisap pakai spiral, ditumur pakai monitor, baru bisa diambil. Tanahnya tuh turun terus, pokoknya kalau ada 1,5 jam, mungkin innalillahi. Menambang timah di darat pun tidak kalah berbahayanya dengan di laut.
Risiko meregang nyawa tertimbun di dalam tanah pun juga sempat dialami oleh Zainal. Saat aku ditimpa tanah itu, aku nggak merasakan apa-apa. Aku merasakan hilang napas nyawa aku. Macam tuh ingatan aku waktu itu. Saat tertimpa itu, lukanya ini, bahkan ini retak tangan, punggung, seleo, belakang punggung ini. Saya nggak dibawa ke rumah sakit karena biayanya nggak ada. Bekerja sebagai penambang dan penyelam timah bukanlah impian dari para pemuda ini. Namun, tuntutan kebutuhan hidup dan minimnya pendidikan serta lapangan pekerjaan memaksa mereka untuk terus bekerja, meski nyawa taruhannya. Biarpun aku tahu kan, pegawai tambang timah itu sangat membahayakan, bahkan tertimpa tanah, bahkan asap solar itu membahayakan tubuh, merusakkan tubuh kita. Tapi oleh karena itu kan kena pegawai kerjaan lain nggak ada, tapi terpaksa lah. Sebenarnya kan masih pengen sekolah lah. Kalau ibaratnya kalau bisa terulang lagi masa-masa yang lalu kan, bisa dibalik kembali, bisa diputar kembali waktu-waktu yang dulu. Maulah lagi sekolah lagi, lanjut lagi sekolah. Setiap tahunnya, rata-rata 50 hingga 100 jiwa menjadi korban meninggal di tambang timah Bangka Belitung, di mana pada periode tahun 2011 terdapat 89 penambang yang meninggal, dan di tahun 2012, 80 orang penambang kehilangan nyawanya. Tim Liputan, DAI TV.